Selamat bertemu kembali di Syntronic Channel. Topik yang akan kita diskusikan pada saat ini adalah analisis respon waktu. Nah, masih tentang sistem kendali ya, atau control system. Analisis respon waktu. Analisis dapat dilakukan pada respon sistem kontrol baik dalam domain waktu maupun domain frekuensi. Ya. Tapi yang akan kita diskusikan saat ini adalah yang analisis respon waktu ya, frekuensi nanti akan kita didiskusikan di kesempatan yang lain. Apa itu respon waktu? Jika keluaran output ya, sistem kendali untuk suatu masukan berubah terhadap waktu, maka hal itu disebut sebagai respon waktu suatu sistem kendali. Ya. Respon waktu terdiri dari dua bagian, yaitu transient response ya. Jadi respon sementara itu terlihat banyak perubahan, kemudian respon yang steady state ya, tunak atau stabil ya, responnya stabil. Jadi sudah kelihatannya nilainya sudah tetap ya. Respon sistem kendali dalam domain waktu ditunjukkan pada gambar berikut ya. Kita melihat di gambar ini ini transient ya, keadaan sementara, kemudian ini adalah steady state ya, keadaan stabil. Keadaan transient dan steady ditunjuk pada gambar berikut ini ya. Respon yang sesuai dengan keadaan dikenal sebagai transient response ini ya, dan steady state response. Kita lihat ya, ini waktu ya, ini ada waktu. Secara matematis dapat dituliskan seperti ini ya, dt sama dengan c transient ditambah c ini steady state ya, jadi ini respon terhadap waktu ya. Jadi ini persamaannya ya, di mana C untuk transient TR adalah respon transient state, CSS adalah respon untuk steady state tunak atau stabil ya. Saya sertakan gambarnya untuk memudahkan melihatnya. Transient respon ya, setelah menerapkan input ke suatu kontrol, output membutuhkan waktu tertentu untuk mencapai kondisi steady ya. Jadi kondisi benar-benar stabil yang diinginkan, tidak banyak berubah. Jadi output akan berada dalam keadaan transient sampai mencapai keadaan steady. Ini butuh waktu ya. Dari ini transient berubah ini sampai steady itu butuh waktu. Ya. Oleh karena itu respon sistem kontrol selama keadaan transient dikenal sebagai respon transient. Ya. Respon transient ini akan menjadi 0 untuk nilai T yang besar. T-nya itu besar, nah, itu respon transient akan menjadi 0. Jadi kalau besar tambah lama kemarin itu respon transient mendekati garis ini ya, jadi 0. Idealnya nilai T itu tidak berhingga. Jadi terus dia melakukan suatu penyesuaian terus ya, berhubungan dengan waktu ya, sampai mencapai ya yang paling ideal ya pada kondisi yang stabil. Ya. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Limit ya untuk transient itu T itu sama dengan 0. Ya, jadi perbedaannya sampai pertama besar kecil-kecil sampai benar-benar dia perbedaannya 0. Ya, T tak berhingga, T-nya itu sampai tercapai 0 ini ya. Coba tolong mengenai aljabar mengenai limit akan di review kembali ya. Steady state respon, bagian respon waktu yang tetap bahkan setelah respon transient bikin nilai 0 untuk nilai T besar dikenal sebagai respon steady state. Ya, jadi kalau nilai transient sudah 0 artinya sudah betul-betul stabil ya, dia masih tetap berjalan ya. Kondisi stabil ini kalau dia masih diinginkan stabilitas yang benar-benar stabil ya, terutama untuk alat-alat ya, dari sistem kontrol ini penting sekali ya. Jadi meskipun dia sudah steady state atau tunak ya, dia tetap melakukan suatu penyesuaian. Contoh ya, mari cari suku-suku keadaan transient dan tunak dari respon waktu sistem kendali ini ya. Ya, kita bikin aja persamaan ini ya. Nanti kita akan menemukan persamaan untuk sistem kendali kita ya. Pada waktu yang lalu kita sudah menghitung. Nah, ini sekarang ada suatu persamaan. Mana menyelesaikannya? Di sini suku kedua
ya 5E pangkat minus T ini akan menjadi 0 karena T menunjukkan nilai tak berhingga. Kalau T-nya tak berhingga, ya, T-nya terus tak berhingga, maka ini nilainya akan menjadi 0. Sehingga CT itu 10 tetap, ya, atau kadang kondisi steady-nya itu. Jadi tetap 10 di sini. Ya. Dan suku pertama tersebut akan tetap bahkan ketika mendekati tak berhingga. Jadi ini adalah kondisi yang benar-benar stabil. Pada suatu T tertentu, ya, misalkan di sini T, dia stabil terus di garis ini. Ya. Itu adalah stabil yang kita inginkan untuk sistem kendali kita. Uji sinyal standar, ya, atau standard test signals, ya. Uji sinyal standar berbentuk impuls, berbentuk step, ya. Kemudian rem, ya, ini istilahnya tetap saya pakai semuanya dan parabolik, ya, supaya jelas, ya. Nanti kalau kita membaca referensi ini istilah ini yang mesti tetap dipakai. Itu sebabnya tidak saya terjemahkan tetap, ya. Nah, rem ini menunjukkan menanjak, steps ini ada kenaikan yang bertingkat-bertingkat gitu, ya. Impuls ini denyutan, ya. Dan parabolik itu bentuknya parabol. Ya. Sinyal-sinyal digunakan untuk mengetahui kinerja sistem kontrol menggunakan respon waktu dari output. Ya. Unit impulse signals, ya. Unit impulse signals, unit impulse signals T didefinisikan sebagai dt sama dengan 0 untuk T tidak sama dengan 0. Ya, jadi integral antara batas 0 positif sampai 0 negatif 0 positif dt delta T dt sama dengan 1. Ya. Gambar berikut menunjukkan unit impulse signal. Nah, ini adalah T-nya, ya. Ini delta T-nya, ya. Jadi unit impulse signal hanya ada di T sama dengan 0. Hanya ada di sini, di T sama dengan 0. Area sinyal ini di bawah interval waktu kecil di sekitar T sama dengan 0. Semua itu 0 di sini. Ya. Nilai unit impulse signal adalah 0 untuk semua nilai T lainnya. Ya. Jadi meskipun T ini berjalan, dia tetap di sini tempatnya. Tetap 0. Nah, nanti kita akan lihat untuk apa ini, ya. Unit impulse, ya, yang tadi kita lihat, ya. Jadi berdenyut, ya, impulse yang pertama, kemudian kita lanjutkan nanti, ya, yang steps, ya. Sekarang unit step signal. Unit step signal, ya, UT didefinisikan sebagai UT sama dengan 1, ya. T sama dengan lebih besar atau sama dengan 0. T-nya itu tidak boleh lebih kecil dari 0, misalkan minus gitu, ya. Ya. Di mana UT sama dengan 0, T lebih kecil pada 0. Kalau UT-nya sama dengan 1, T-nya itu paling kecil adalah 0. Tapi kalau UT-nya, ya, atau unit step-nya itu adalah 0, maka T-nya itu lebih kecil daripada 0. Nah, waktunya lebih kecil pada 0. Nah, jadi itu idealnya, ya. Coba Anda bayangkan waktu lebih kecil daripada 0 itu bagaimana, ya. Tapi ada suatu asumsi, ya, yang bisa mengatakan bahwa T-nya itu lebih kecil dari 0, lebih kecil dari 0, ya, karena titik referensi kita adalah diasumsikan sebagai T sama dengan 0. Gambar berikut menunjukkan unit step signal, ya. Jadi, ya, unit step signal, ya. Jadi untuk step signal ada untuk semua nilai positif T, ya, ada, ya, termasuk 0. Jadi 0 itu punya nilai semua di sini, ya. Dan nilai adalah 1 selama interval ini. Jadi selama T itu nilainya selalu 1. Ya. Nilai unit step signal adalah 0 untuk semua nilai negatif T. Jadi nilai unit step signal adalah 0. Jadi di sini ini nilai di sini, tapi untuk T-nya negatif semua di 0 di sini. Ya, itu logikanya, ya. Jadi nanti kalau sudah diterapkan di sistem kendali, ya, kita akan melihat apa maksudnya nanti, ya. Untuk rem signal, ya, unit rem signal, ya, RT didefinisikan sebagai RT sama dengan T, ya, RT sama dengan T, ya, unit rem signal sama dengan T. Kalau T di atas lebih besar atau sama dengan unit, ya, jadi unit apa namanya,
unit signal ya. Jadi RT sama dengan 0 kalau T lebih kecil dari 0. Nah, untuk rem signal dapat dituliskan RT dalam bentuk unit step. Nah, ini unit step signal UT sebagai RT sama dengan T UT. UT ini step, ada step signalnya ya, kalikan T waktunya. Gambar berikut menunjukkan unit rem signal. Ya, rem ya, saya katakan terjadi kenaikan ya. Jadi unit rem signal ada untuk semua nilai positif T. Ya, pokoknya ini T 0 sampai T ini positif, itu ada nilainya semua. Ya. Dan nilainya meningkat secara linear terhadap T. Ya. Linear ya, selama interval ini. Nilai rem signal unit adalah 0 untuk semua nilai negatif T. Jadi lewat sini begitu T yang negatif semua di 0. Nah, untuk parabolic signal, sebuah unit parabolic signal, ya, parabolik PT didefinisikan sebagai PT sama dengan T kuadrat per 2. Ini persamaan parabolik ya, berpangkat 2. Pada waktu ya. Ya, ke PT itu sama T kuadrat per 2 kalau T itu lebih besar atau sama dengan 0. Ya. Jadi parabolik signalnya unitnya itu sama dengan 0 apabila T lebih kecil dari 0. Ya, tadi sudah di pernyataan itu dituangkan dalam bentuk lambang ya. Unit parabolic signal dapat ditulis jadi dalam bentuk unit step signal seperti ini. Nah, PT sama T kuadrat per 2 kali unit step. Nah, ini buat apa ya? Yang penting Anda tahu dulu ini. Ya. Selanjutnya, gambar berikut menunjukkan unit parabolic signal. Ya. Jadi unit parabolic signal ada untuk semua nilai positif T. Nilainya itu ada. Nah, nilainya ada, ya bentuknya seperti persamaannya yang berbentuk parabolik. Ya. Termasuk nilai 0, ini ada nilainya. Ya. Jadi kalau kita masukkan nilai T ke 1, kita akan melihat ya, dari persamaannya berapa nilainya. Berapa nilai pada waktu T-nya sama dengan 0. Ya, itu yang dimaksudkan. Dan nilainya meningkat secara non-linear sehubungan dengan T. Ya, kalau T yang naik, dia non-linear. Dalam arti, apa persamaannya? Ya, kalau persamaannya parabolik, ya bentuknya adalah bentuk parabolik. Ya. Dalam hal ini yang disebutkan adalah parabolik. Nilai unit parabolik signal adalah 0 untuk semua titik nilai T negatif. Jadi di sini tempatnya ya. Kalau T negatif, ya, logikanya memang begitu ya untuk suatu unit parabolic signal. Ya, logikanya 0 karena dalam sistem kendali kita tidak pernah bekerja pada minus T ya. Ya, kecuali asumsi ya, bahwa start kita adalah di suatu titik. Ya. Jadi sini sebenarnya masih positif, ya, tetapi nilai T-nya, tapi mungkin T-nya yang disebutkan dengan 0 ada suatu waktu tertentu. Ya, misalnya kita bekerja mulai T sama dengan sebenarnya ada nilainya di sini, gitu ya. Ya, sebenarnya ada nilainya di sini, maksudnya ya. Nah itu asumsi seperti itu. Ya, jadi ini yang paling yang benar adalah bahwa kalau T di bawah 0 dia adalah 0 ya, T negatif maka 0 ya. Jadi kita sudah mendiskusikan mengenai 4 unit ya, unit waktu ya, unit steps, kemudian ada yang rem ya, kemudian yang satunya adalah yang parabolik ini ya. Saya kira demikian ya.